nikmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir walaupun secara daring, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena jasa beliaulah kita dapat mengenal apa tujuan kita hidup di muka bumi ini, dan yang paling penting lagi kita dapat mengetahui siapa kita. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, selamat datang kami ucapkan di kajian pesantren COVID Muhammadiyah with you pada malam hari. Insya Allah kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Dr. Bambang Susyanto, SPA, MKes. Nah, beliau ini adalah dosen FKIK UMY dan menjadi dokter di PKU Muhammadiyah Gamping. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membuka kajian pada hari ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah sambutan dari Bapak Arif Jamali. Monggo kepada Bapak Arif Jamali untuk sambutannya dipersilahkan. Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, menika Mas Fadil, Pak. Mas Abdul absen. Iya, ya. Nuwun. Makasih Mas Fadil. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Yang saya hormati Pak Isnawan, Wakil Ketua PWMDIY, yang saya hormati Dr. Eko Rini, yang saya hormati Dr. Bambang, yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti acara Muhammadiyah with you pada malam hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini update COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta masih 3 hari ini kasus hariannya sudah masuk angka 400-an ya per hari. Itu menunjukkan semakin hari semakin meningkat. Dan update shelter yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah sampai hari ini kita itu punya sekitar 5 shelter yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. PPA itu hari ini tersisa hanya 8 ya. UMY 30, kapasitas 30 penuh. GOSE Bantul isinya 25, kapasitas. Yang masih agak longgar Unisa karena baru kemarin dibuka, tetapi hari ini sudah isi 2. UAD masih ada kapasitas terisi 9, masih sisa sekitar 71. Nah, ini menunjukkan beberapa shelter yang dikelola oleh Muhammadiyah DIY dalam koordinasi Muhammadiyah DIY. Semakin hari kemudian semakin sudah penuh, sudah mulai terisi dibanding dengan 1 bulan misalnya yang lalu. Shelter Unisa yang sudah sejak Januari akhir, Februari awal itu
kita off-kan karena sedikitnya pasien sudah tidak ada lagi pasien yang terpapar yang perlu isolasi mandiri, sekarang sudah mulai diaktifkan. Jadi hari-hari ini hari-hari meningkatnya kasus COVID di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan mungkin secara umum di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, pada saat yang bersamaan pemerintah sudah menetapkan akan membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas pada bulan Juli tahun 2021 atau tahun ajaran baru. Nah, tema kita malam hari ini akan tahun ajaran baru. Tema tahun ajaran baru yang akan disampaikan oleh Dr. Bambal, spesialis anak. Sudah tepatkah membuka pembelajaran tatap muka terbatas yang oleh aturan presiden itu anjuran presiden menyebutkan 25% dari kapasitas kelas. Jadi kira-kira yang hadir itu hanya kalau SMA satu kelas 36 ya berarti hanya sekitar hanya sekitar 9 anak begitu. Di sekolahan maksimal 2 jam, seminggu itu ketemu 1 kali sampai kemudian 2 kali. Nah, malam ini kita akan mendengarkan dan itu dari sisi manajemennya sekolahan tatap muka. Nah, malam ini kita akan mendengarkan Bapak Ibu materi yang menurut saya penting bagi orang tua, bagi kita semua dari sisi kesehatan dari Dr. Bambang, spesialis anak yang kemudian akan penting bagi kita mereferensi bagi orang tua yang punya putra, cucu yang akan kemudian melepas anak ke sekolah begitu, ke area yang lebih terbuka dalam wabah pada saat wabah COVID-19 ini. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Bambang yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini untuk berbagi dan kemudian menjadi referensi bagi kami, bagi kita semua untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus kemudian dilakukan bagi orang tua, bagi kakek, bagi nenek yang punya cucu yang kemudian akan melepaskan putra-putrinya ke sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Nasrul minal fatul qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya memasuki acara inti yakni kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Susianto SPAMB dengan tema siapkah sekolah luring. Tanpa berlama-lama monggo kepada Pak Dr. Bambang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sepuh, pini sepuh ya, pada Pak Arief, Pak Isnawan, dan juga ada Dr. Ekorini dan seluruh jajaran penyelenggara yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan yang sangat positif ini, yaitu Muhammadiyah with you. Ya. Saya sudah beberapa kali sowan ke hadapan para peserta, termasuk para santri ya, Dr. Ekor ini ya, masih. Santri Pak. Santri COVID juga mudah-mudahan masih juga aktif mengikuti ini sebagai anggapnya sebagai hiburan ya, sebagai hiburan. Ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen untuk memenuhi permintaan panitia dalam hal ini untuk menyampaikan judul apakah kita siap atau siapkah untuk sekolah luring. Ya, tentu ini perspektif kesehatan tadi. Sebentar saya ambil yang ini.
Untuk anakku, Pak. Siapkah? Sudah kelihatan belum ya screen-nya ya? Sampun, Dok. Sampun, nggih. Sudah. Saya perbesar mawon nggih. Slideshow. Nggih. Ya. Ini masih pertanyaan ya. Jadi maksudnya monggo mari kita pertimbangkan bareng gitu ya. Jadi ini masih pertanyaan. Saya juga tidak akan langsung menjawab, tapi mari kita buat bareng-bareng, kita pikir bareng-bareng ya, bagaimana sih pertimbangannya, apakah memang kita sudah siap menyelenggarakan sekolah luring atau belum gitu. Banyak pertimbangan, jadi kemarin juga dari Federasi Guru itu menyatakan jangan hanya mempertimbangkan soal vaksin. Wong vaksin saja masih belum banyak, belum cakupannya belum tinggi ya. Jadi pertimbangannya cukup banyak sebenarnya. Kalau IDAI nanti menyebut ada 20 petunjuk, tapi kita saya kira tidak akan membahas semuanya. Tapi sekarang coba kita lihat bagaimanakah positivity rate-nya. Secara umum kita sepakat menggunakan mestinya jangan lebih dari 5%. Nah, ini kita masih banyak ini. Dan DIY termasuk 5 besar. Kalau menurut angka yang kemarin, yang hari ini saya belum baca lagi. Tapi yang kemarin itu kita masuk 5 besar, padahal wilayah kita tidak sebesar DKI, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Tapi kita nyatanya nomor 5, padahal kita wilayah kita kan tidak sebesar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Yang kedua itu secara umum ya. Kemudian bagaimana kasus COVID pada anak? Nah, belum lagi pertimbangan adanya varian kasus ya, varian virus ya, yang bocorannya walaupun belum informasi resmi itu sudah tersebar di beberapa tempat. Varian kasus varian virus yang merupakan mutasi ya. Jadi mutan-mutan virus baru itu entah dari India, entah dari Afrika, konon sudah masuk di Indonesia. Dan beberapa daerah yang kemarin-kemarin sempat agak dibanggakan sebagai aman tanpa prokes, sekarang menuai panen. Jadi di Madura misalnya ya, itu kasus Bangkalan cukup mengagetkan ya, karena selama ini dianggap aman Madura gitu. Tapi ternyata juga kasusnya banyak. Kudus luar biasa kasusnya, dan DIY pun tadi sudah disebut oleh Pak Arief, angka kita masih sangat memprihatinkan ya. Apalagi kasus pasca Lebaran. Bakto. Nah, ini masih ternyata sangat tinggi peningkatannya. Nah, bagaimana COVID anak? COVID anak ternyata mending rasa wae tidak bisa diabaikan. Ya. Angkanya tidak bisa diabaikan. Selama ini barangkali dianggap rendah ya, dan memang relatif rendah kalau dibandingkan dengan dewasa. Mengapa? Karena mengapa rendah? Salah satu sebabnya adalah karena mereka belum sekolah. Ingat itu ya, bahwa mengapa rendah karena mereka belum sekolah. Mereka tidak aktif reuni, mereka tidak ikut resepsi. Nah, sehingga angkanya relatif rendah, selain imunitas mereka relatif lebih tinggi. Namun ternyata kalau kita mencoba melihat mereka yang sudah terpapar itu ya sebenarnya lumayan. Kalau secara nasional sih hanya dalam tanda kutip ya, maaf ya, 2,9% untuk balita dan 9,6% untuk usia sekolah. Usia sekolah dini sampai dengan sekolah lanjut. Jadi 5-19 tahun. Jadi kalau balita itu 2,9%, artinya 54.000 sekitar, hampir 55.000, sedangkan usia sekolah dini dan sekolah sampai dasar sampai dengan lanjut itu
cukup banyak, yaitu 9,6% atau 181.826 anak yang sudah terpapar. Ini angka di bulan Mei. Dan angka kematiannya baik pada balita maupun angka pada usia sekolah itu sekitar 0,6%. Jadi pada balita yang kalau kita lihat angka kesakitannya kira-kira sepertiga kurang ya, sepertiga atau berapa ini? 3 dari 9, 3 dibandingkan 9 ya, lebih kurang 3, sepertiga dari angka kejadian pada usia 5-18 tahun, ternyata yang pada balita kematiannya sama, 0,6%. Jadi memang lebih rentan pada balita. Jadi jangankan mikir anak sekolah lanjut SD, Pak, jangankan mikir anak-anak balita ya. Kita lihat yang yang SD, SMP, SMA juga cukup tinggi. Nah, balita walaupun lebih kecil namun kematian lebih tinggi. Jadi apa ya, kita mau mikir soal sekolah luring untuk anak TK. Nah, nanti dulu kita pertimbangkan. Kemudian di UI ini contoh kasus yang masuk rumah sakit. Jadi kan sering kemarin tuh saya mendapat broadcast ya, biasa WA itu penuh dengan broadcast yang aneka rupa, yang katanya kalau masuk rumah sakit kok tokoh-tokoh ulama itu pada meninggal gitu. Jadi mereka lupa atau tidak tahu, dan mungkin memang sengaja dipolitisasi juga ya, bahwa kalau yang masuk rumah sakit ya memang kasusnya berat itu. Tentu saja angka kematian di rumah sakit lebih tinggi dibandingkan yang tidak masuk rumah sakit. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak memperhitungkan, lalu dikatakan oh yang meninggal di rumah sakit tinggi. Nah, kalau kita lihat pada kasus anak di UI, di RSCM Cipto Mangunkusumo ini, ternyata 50 anak dari yang disuspek itu terkonfirmasi positif, jadi hampir 10%. Lebih ya, lebih dari 10%. Kalau 50 dari 500 namanya 10% ya. Ini 50 dari 90, jadi lebih dari 10%. Dan yang positif 50 orang itu 20 anak itu meninggal. Berarti 40%-nya kasus COVID yang rawat inap meninggal. Ya, ini bahasa ini juga jangan salah. Nanti kalau salah lalu diartikan angka kematian anak COVID 40%, salah juga ya. Jadi 40% kasus anak terkonfirmasi positif COVID yang rawat inap di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, 40%-nya meninggal dunia. Itu harus panjang begitu. Jadi jangan sampai salah juga ya. Artinya kasus beratnya lumayan, ada 50 ini yang terkonfirmasi positif, itu ternyata 20 anaknya atau 40%-nya meninggal dunia. Nah, ini dari anak itu dari semua umur ya. Nah, maka kalau kita bicara mengenai apakah siap atau siapkah, maka kita harus mempertimbangkan selain pertimbangan positivity rate, angka COVID pada anak, kematiannya juga harus sudah menurun, juga kesiapan sekolah dan semua pihak nanti kita bahas. Kalau sekolah bagaimana? Tentu kalau sekolah harus punya sistem mitigasi dan juga punya satgas yang tangguh untuk COVID-19. Ya, barangkali beberapa sekolah, pondok, saya pernah ikut mengisi kegiatan juga di pondok, lumayan sudah bagus beberapa. Ya, tapi itu masih beberapa sekolah saja, sementara di tempat lain masih belum bagus. Harus ada dokumen tertulisnya ya, mulai dari pencegahan, deteksi dini sampai dengan kalau ada kasus ketemu terus bagaimana gitu. Lalu semua pihak, semua pemangku kepentingan harus sudah ikut pelatihan tentang COVID ini. Lalu tesnya sendiri bagaimana. Jadi kesiapan sekolah juga sarana prasarananya apakah sudah ada penyesuaian ya, kapasitas sekolahnya, kan kelasnya harus maksimal 50% ya kalaupun besok akan dimulai. Lalu ruangnya harus perbaiki dulu,
ventilasinya harus bagus dan sebagainya. Harus disertai juga dengan media edukasi dan peringatan-peringatan yang ada di sekolah. Ya kalau kita lihat di Masjidil Haram saja, ini bukan COVID ya, soal penyakit jantung misalnya dan merokok itu bannernya gede banget di pintu masuk, di dekat pintu masuk Haram itu gambar jantung yang dinyonyos pakai rokok itu gede banget. Artinya media ini penting untuk peringatan. Di sekolah juga harus disediakan. Kalau belum ada ya jangan coba-coba gitu. Ya kita ingat fadzakir in nafa'ati dzikra. Mestinya berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat ya. Jadi tetaplah ada manfaatnya. Soal merokok tadi sebagian para perokok itu kemudian mengganti bungkus rokoknya dengan bungkus yang kosongan, nggak ada gambarnya peringatan rokok. Ya lumayan, artinya mereka takut juga gitu kan. Nah jadi walaupun mereka belum berhenti sama sekali, tapi mereka mulai takut memikirkan pertimbangan bahaya rokok. Nah ini juga jangan sampai kemudian COVID dianggap ringan gitu, dianggap sama dengan flu biasa. Ini masih banyak juga broadcast di WA itu. Sama dengan flu biasa. Nah, ini repot sekali nih. Jadi orang tidak bisa membedakan flu biasa dengan COVID. Dan sengaja dibesar-besarkan dengan alasan katanya kalau kita berpikir negatif nanti malah menurunkan imunitas. Nah, ini bahaya juga. Karena berpikir secara tidak benar, literasi yang tidak benar itu akan mempengaruhi sikap. Nah, sikapnya menjadi abai. Nah, demikian fasilitas pendukung prokes seperti cuci tangan dan sebagainya juga harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu bagaimana kesiapan guru, pendik ya, tenaga pendidikan, kantinnya, siswanya sendiri, orang tua atau wali yang antar jemput, ini juga semuanya harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Selain sekolahnya tadi, ya. Kemudian kalau kita lihat mengenai kesiapan guru dan tenaga pendidikan, misalnya kalau minimal bagaimana vaksinasi mereka. Apakah mereka patuh dengan protokol kesehatan? Ini ternyata masih dikeluhkan. Ada sekolah yang sudah mulai kegiatan dan mereka tidak patuh dengan protokol kesehatan. Tingkat vaksinasi guru masih rendah ya. Jadi cakupan vaksinasi guru menurut data bulan akhir Mei kemarin itu baru 28% dari 5 juta guru di seluruh Indonesia. Yang paling tinggi di DKI 78%. Di DIY berapa ya? Atau di sekolah-sekolah Muhammadiyah khusus berapa ini? Ini apakah Dr. Eko ini sudah mengevaluasi berapa persen guru Muhammadiyah yang sudah vaksinasi? Saya belum punya datanya. Jadi saya tanya aja lah. Apakah sudah cukup itu? Meskipun tadi Ketua Federasi Guru, Serikat Guru juga mengingatkan pertimbangannya bukan hanya soal vaksin. Ya, ini vaksinasi ya, bukan vaksinai. Ini typo. Nah, mengapa sih kok guru kok rendah vaksinasinya? Ternyata masih banyak yang menolak gitu. Menurut Bu Retno Listiarti, ini kok seperti Dr. Eko ini. Eko ini Listiarti ya. Ini Retno Listiarti. Komisioner KPAI itu ternyata masih banyak guru yang menolak divaksin. Mengapa kok mereka menolak? Masih banyak yang terpengaruh oleh hoax. Ya, jadi literasi ternyata di lingkungan pendidik pun, lingkungan pendidikan masih ya, jadi masih banyak yang percaya hoax. Ya, ada yang masih menganggap mengapa kita harus vaksinasi sementara di Cina nggak ada vaksinasi, itu kan ya orang tidak mau membaca data gitu. Padahal di Cina itu yang namanya vaksinasi, anak pun sudah mulai vaksinasi. Tapi kita belum ya, kita belum ada rekomendasinya untuk belum ada vaksin yang direkomendasikan untuk anak. Bahkan
kita masih menggunakan secara resmi kita masih angka 30 tahun ke atas ya untuk vaksinasi. Jadi yang di bawah 30 masih belum. Nah, di Cina sudah ada untuk anak ya. Nah, jadi dan mereka juga punya banyak vaksin yang dipraktekkan, yang digunakan. Jadi hoax juga kalau mengatakan mengapa kita harus pakai vaksin sementara di Cina nggak pakai vaksin. Nah, itu banyak yang masih terpengaruh seperti itu. Jadi ini tantangan kita bersama yaitu meningkatkan literasi ya masyarakat, termasuk atau utamanya untuk kita mestinya di lingkungan persyarikatan. Apalagi guru ya. Guru itu nanti akan berpengaruh terhadap muridnya, terhadap ya segala macam lah. Karena educator tentu harus lebih ini. Jadi bagaimana secara ringkas IDAI mengatakan bahwa melihat situasi dan penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini, ya, yang namanya pendidikan tatap muka belum direkomendasikan. Nah, ini PTM yang lain ya, pembelajaran tatap muka, ini bukan perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini PTM belum direkomendasikan walaupun parsial kalau IDAI. Jadi kalau IDAI walaupun parsial pun belum. Nah, kalau Menteri, Mas Menteri kayaknya mintanya dimulai parsial, ya mungkin 2 hari dalam seminggu gitu atau gitu ya. Tapi kalau secara dari IDAI sendiri menyatakan belum direkomendasikan dan Muhammadiyah juga belum merekomendasikan. Ya. Nah, pertimbangan yang pernah disampaikan, ya. Yang pernah disampaikan juga itu ini jumlah anak sekolah kita itu antara mulai dari PAUD sampai dengan SMA itu bisa 60 juta sendiri loh. Lebih kurang hampir 30% penduduk kita itu sebenarnya usia sekolah gitu. Nah, artinya kalau kita buka semua sekolah serentak akan terjadi pergerakan masif. Ini angka COVID pada anak yang selama ini dianggap rendah bisa ya naudzubillah min dzalik bisa tiba-tiba meningkat secara tajam. Jadi ini yang harus dipertimbangkan ya. Tadi ada pemetaan kasus positif per kelurahan, bukan hanya per provinsi, tapi sudah per kelurahan karena sekolah kita kan sudah pakai zonasi ya. Jadi zona-zona itu harus dilihat detail. Lokasi sekolahnya zonasi, tapi kadang-kadang ada yang masih, apalagi kalau sekolah-sekolah yang tertentu ya, itu mungkin belum pakai zonasi sepenuhnya, sehingga masih ada pergerakan antar kelurahan, antar kecamatan bahkan. Nah, ini. Bagaimana kaitannya dengan transportasinya? Ya, ada yang dianggap hijau pindah ke, tapi dari hijau pindah ke merah, merah ke hijau, nah ini naik nyangkot, naik becak dan macam-macam, naik ojek, nah semuanya penuh dengan tantangan ya. Ya tentu ini semuanya harus membutuhkan pertimbangan yang sangat matang, yang sangat detail, yang kemudian bagian akhir dari apa yang ingin saya sampaikan adalah pertimbangan tentang hak anak. Kita memang sih mengatakan ya pendidikan itu merupakan hak anak ya. Tapi ingat bahwa hak hidup dan hak sehat anak itu lebih penting, jauh lebih besar daripada hak pendidikan. Saya kira Bapak Ibu saudara sekalian setuju ya bahwa mereka lebih berhak untuk hidup dan sehat daripada mereka sekolah tetapi dengan tantangan tidak sehat dan bahkan tidak hidup ya, naudzubillah min dzalik. Ya, maka kita harus ingat walaupun kita sudah menunda hampir 2 tahun ya barangkali. Pembelajaran sudah setahun lebih lah ya, awal 20 ya sekarang pertengahan tahun 2021 setahun setengah kita sudah daring ya tapi kita ingat bahwa tahun 65 kita juga pernah libur setahun penuh tanpa ada kegiatan sama sekali ya. Kalau sekarang kan ada daring, ada luring ya,
ada daring ya, ada daring. Tahun 65 sama sekali istirahat. Ya, kemudian tahun 78 waktu itu saya kelas SD ya, kelas 6 atau kelas 5 ya, lupa ya. Itu kita juga mundur setengah tahun ya. Nah, sekarang ini ya 1,5 tahun kita menunda pembelajaran luring, namun kita tetap ada pembelajaran daring. Memang pembelajaran daring juga bukan tanpa masalah, namun itu adalah solusi sementara saat ini yang nampaknya memang mau tidak mau masih harus kita pakai. Saya kira begitu, Bapak moderator tadi. Sinten asmanya lupa saya. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan untuk diskusi. Silakan kita diskusi untuk membicarakan masalah-masalah ini, dan kesimpulan akhirnya tetap dari kami tetap belum merekomendasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nih? Oh, ya. Terima kasih Dr. Bambang untuk materinya. Berikutnya yakni adalah sesi tanya jawab. Monggo kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya pertanyaan bisa menulis di kolom chat atau open mic. Monggo yang open mic terlebih dahulu. Apakah ada? Baik, mungkin masih masih mau mempersiapkan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaannya, dokter. Assalamualaikum. Oh, nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, saya mau tanya, izin tanya ya dokter. Dari Medan. Ya, sekarang ini kan sekolah memang diwacanakan akan offline ya dokter ya. Kemudian saya di beberapa kasus memang kalau untuk kasus anak-anak sepertinya hampir tidak terdata. Kebanyakan kasus itu yang muncul dari kalangan remaja ke dewasa gitu. Yang ingin saya tanyakan, ini kalau untuk anak-anak memang tidak terpapar atau gimana ya dokter ya? Soalnya kan kalau memang virus ini tidak mengenai ke anak-anak, mungkin kalau untuk sekolah dan lagi kan vaksin untuk anak-anak kan tidak divaksin ya dokter ya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, dokter. Baik, mau dijawab dulu atau mau ditampung dulu, dokter? Halo, dokter. Unmute, Mas, unmute. Oh, mungkin bisa di-unmute dulu, dokter. Sama 55 kok. Unmute, Mas, unmute. Halo, Bang. Unmute ya. Mau dijawab dulu atau mau ditampung dulu, dokter? Moderator. Ya, jawabannya ini ya, jawabnya ya, sambil nunggu yang lain ya. Jadi mengapa kesannya kok atau mengapa memang sementara ini dianggap rendah angka paparannya ya? Jadi saya sampaikan yang pertama justru karena mereka belum sekolah. Artinya kalau mereka sudah sekolah, Allah alam apakah akan meningkat tajam atau meningkat sedikit kita belum tahu. Ya, karena mereka belum banyak ke sekolah, jadi angkanya sedikit. Ya, ke sekolah itu kan nanti tantangannya ada ruang tertutup, ada perjalanan, ya, ada kontak
dengan banyak orang, dengan guru, dengan tendik, dengan sesama, dengan pengantar siswa yang lain, dan sebagainya. Nah, tapi yang sudah terjadi, misalnya yang kita catatan yang ada, itu angkanya adalah pada anak balita 2,9%, sedangkan pada usia 5-18 tahun itu hampir 10%, 9,6%. Dan ya, jadi angkanya lumayan 9,6%, bukan kecil. Yang kelihatan kecil itu di balita 2,9%, namun angka kematiannya sama. Jadi angka kesakitan pada balita itu sepertiganya pada usia yang di atasnya, yang alita, namun angka kematiannya sama. Berarti kematiannya bisa 3 kali dibandingkan dengan ini yang risikonya maksudnya ya. Kemudian data yang ada di Jakarta tadi sudah dijelaskan. Ini yang di Jakarta ini, yang sebelah kanan ya Bu ya. Itu di Jakarta itu ada 490 anak yang disuspek, yang dirawat inap dengan suspek COVID. Yang terkonfirmasi ada 50 anak, berarti 10% lebih sedikit. Dari 50 anak ini, yang meninggal ada 20, berarti 40%. 40% anak yang rawat inap, ya, anak yang COVID dan rawat inap di RSCM Jakarta itu meninggal dunia. Ini situasi belum ada sekolah loh ya. Maka tantangannya bagaimana kalau sekolah? Apakah ini tidak akan semakin membahayakan anak-anak kita gitu? Sementara vaksin pada dewasa, pada guru aja masih rendah, dan vaksin pada anak kita belum mulai. Ya, vaksin pada anak kita belum mulai karena kita masih menunggu hasil penelitian. Jadi kalau penelitian kita belum ada, walaupun di luar negeri ya, kita belum berani melakukan vaksinasi pada anak. Ya, bahkan tadi saya katakan, sementara ini vaksin dewasa pun direkomendasikan terutama pada 30 tahun ke atas. Artinya anak SMA pun masih belum juga vaksin. Jadi dengan demikian tantangannya masih sangat besar untuk melaksanakan sekolah luring. Demikian Bu, siapa tadi namanya? Lupa. Yomi, dokter. Bu Yomi. Iya. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih sama-sama Bu Yomi dari Medan. Dari Medan dokter. Dari Medan Pak. Ibu dari mana? Dari sekolahan mana? Ibu Sri Ngayomi Yuda. Saya dari UMSU, dokter. Tapi wong Jawa. UMSU? Iya. Wah, dari UMSU. Paten kali nih Pak Isnawan. Jawanya mana, Bu? Saking Malang, Pak. Oh, ye. Oh, Malang loh. Ngalam. Oke, Malang, Jawa Timur. Ngalam tapi di UMSU. Silakan moderator, saya kembalikan. Tadi ada info menarik ya, bahwa Unires UMY sebagai tempat isolasi mandiri 100% terpakai kapasitasnya. Di Bantul itu ada 50 orang yang antri untuk masuk juga di tempat perawatan rumah sakit sementara darurat itu. Ada 50 orang yang antri. Jadi masih sangat tinggi kasusnya. Silakan. GOSE juga full, Dok. GOSE full? Ya. SPS ya maksudnya?
Ya, yang dijadikan tempat isolasi. Oh, tempat isolasinya ya, full Ya, ya? tempat isolasi isolasi itu yang dikelola oleh PKU Bantul. Oh, PKU MCC Bantul ya, Bantul. full. Iya, 25 bed. full. Insya Allah. Mas Fadel, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, Mas, monggo. Di chat itu, di chat. Di chat ada? Ya. Dokternya ada Dibacakan, dibacakan aja tolong. Gimana, Pak? Yang di chat ada? Ada, Pak. Ya, ini dari Pak Heru. Ini izin bertanya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Apakah setelah mendapatkan vaksin masih beresiko terpapar COVID bahkan sampai meninggal? Soalnya semakin banyak yang mengesampingkan 5M dok, bahkan di sekolah atau univ. Ya. Sudah? Pak Heru ya? Pak Heru di mana itu Pak Heru ya? Baik. Pertanyaannya bagus. Dari Kediri, Dok. Ya, Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Dok. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Dari Kediri, Pak Heru. Jadi, betul bahwa vaksin itu bukan satu-satunya penentu. Ya, bukan satu-satunya penentu. Tadi sudah banyak yang harus kita siapkan dalam kaitan sekolah. Namun kalau pertanyaannya apakah kalau sudah vaksin masih bisa kena? Jawabannya masih. Karena apa? Karena ada konsep viral load. Viral load di dalam terjadinya infeksi dan sakitnya COVID itu. Viral load berarti semakin besar beban virus yang masuk ke seseorang, semakin besar risikonya. Ya, jadi bukan hanya vaksin, tapi juga viral load. Oleh karena itu, jaga prokes tetap harus. Ya paling tidak saat ini masih begitu. Soal nanti suatu saat ketika vaksin sudah 80% dan sebagainya, angka kematian sudah semakin rendah, suatu saat mudah-mudahan prokes akan bisa dilonggarkan. Tapi saat ini tolong tetap harus jaga prokes. Ya, mengapa alasan lain apa? Mengapa kok sudah vaksin masih bisa kena? Ya karena proteksi dari vaksin itu dikatakan 2-4 minggu setelah vaksin kedua. Jadi kalau baru vaksin 1 apalagi vaksin 1 baru belum protektif. Bahkan mungkin juga terjadi infeksi sebelum vaksin pertama, sebelum vaksin pertama udah terlanjur terkena infeksi dulu, terpapar dulu. Kebetulan belum ada keluhan, lalu atau mungkin OTG, kemudian kena divaksin. Habis vaksin malah muncul gejalanya. Nah, dikiranya atau orang bersimpulan bahwa vaksinasi tidak melindungi. Ya memang secara teoritis pun kita tahu bahwa ya inilah kejujurannya dunia kedokteran ya, bahwa vaksin itu tidak 100% melindungi. Kita ingat bahwa efikasi Sinovac misalnya, itu menurut penelitian yang di Bandung itu kan hanya sekitar 65%. Di luar negeri macam-macam angkanya, ada yang 80%, ada yang macam tergantung metode dan subjek yang diteliti ya. Tapi secara umum dikatakan bahwa yang namanya vaksin memang tidak memproteksi 100%. Nah, untuk Bapak Ibu yang berkenan silakan tengok juga YouTube saya, channel YouTube saya. Di sana ada 7 alasan mengapa orang yang sudah vaksin masih bisa kena COVID. Ada di channel YouTube saya, Dokter Bambang OMY gitu. Jadi DOKTR, Dokter Bambang OMY. Silakan bisa ditengok di sana. Saya sudah coba memberikan beberapa edukasi terkait dengan COVID maupun masalah-masalah kesehatan yang lain. Namun, Bapak Ibu, tolong
diinfokan juga kepada teman kita, anak kita, dan sebagainya ya, bahwa tentu saja tetap masih banyak yang belum vaksin yang kena sakit dan sakit berat. Ya, masih lebih banyak yang dibandingkan yang sudah vaksin gitu maksudnya. Cuma memang biasanya kalau yang sudah vaksin lalu sakit itu heboh. Sudah vaksin kok sakit COVID, nah heboh kemana-mana. Broadcastnya seluruh Indonesia. Sementara ribuan, jutaan orang yang terkena COVID dan vaksin terus diremuk gitu, bahwa itu karena belum vaksin. Gitu. Nah itu kan ketidakjujuran dalam menginformasikan atau ketidakpahaman memahami situasi gitu ya, sehingga yang terjadi adalah banyak hoax beredar. Nah sekali lagi literasi ini menjadi penting sekali. Ya. Itu Pak siapa tadi dari Kediri? Ya, Pak Heru, Dok. Saya, Pak. Iya, Dok. Matur suwun dokter, info Saya, Dok. matur nuwun sangat dokter. Silakan moderator yang mana dulu? Wah, sebenarnya banyak yang mau nih. Oke, yang di chat dulu ya dokter ya, karena tadi yang namanya yang dari chat dulu. Assalamualaikum dokter, mohon maaf tadi terlambat mengikuti. Izin bertanya, bagaimana orang tua harus bersikap jika sekolah sudah akan mengimplementasikan sekolah offline? Padahal anak kami memiliki penyakit asma. Ini itu dulu dokter dijawab terlebih dahulu. Kalian Bu Ima itu sudah ngacung. Ya, terima kasih dok. Iya, saya juga hampir sama Pak dok, sebab saya punya cucu yang balita dan yang sekolah dasar, dan rencana Juli itu akan dibuka untuk luring, sehingga kami juga harus mempersiapkan seperti apa supaya cucu-cucu kami ini aman dok. Gitu. Saya Iman dari Banten Pak. Oh, dari Banten. Iya. Nah, Damang, Ibu. Alhamdulillah, Damang. Nah. Banten. Ya, Mbak, jadi sama Medan. Ya. Sama ya. Kalau untuk TV, Nyokong. Baik, jadi dari Bu Ima dan satu tadi, siapa tadi yang di chat ya, tentang bagaimana yang seharusnya. Nah, tadi kalau dari IDAI memang secara umum belum merekomendasikan ya, dari Muhammadiyah juga belum merekomendasikan yang namanya sekolah luring. Secara umum begitu. Karena dari pertimbangan banyak hal tadi yang sudah saya sampaikan, IDAI dan juga Muhammadiyah menganggap berpandangan bahwa sekolah luring ini belum aman. Lalu bagaimana kalau memang sekolah sudah dibuka dan bagaimana sikap kita? Saya belum tahu. Nanti apakah modelnya akan ada kesempatan bagi orang tua untuk memilih. Kalau ada kesempatan untuk memilih, kalau saya mendukung, silakan memilih untuk tetap daring. Oh, gitu. Iya, ya. Saya anjurkan begitu, karena kemungkinan disuruh milih. Beberapa waktu yang lalu kami juga disuruh milih. Iya, betul, disuruh milih. Iya, dan kami menjawab, kami milih yang daring. Daring, gitu. Saya juga masih punya anak. Kelas 3 SMP baru aja lulus, sekarang mau ke SMA. Masih ada, selain yang mahasiswa. Jadi sama, kita sama-sama mesti menunggu, Bu. Nanti bagaimana yang seharusnya. Namun kalau secara umum memang karena tidak direkomendasikan baik oleh IDAI maupun oleh Muhammadiyah, ya maka kita dari sisi kami menyarankan mari kita memilih yang daring saja.
Nah, sambil menunggu semuanya, tentu sekarang justru kita siapkan, Bu, ngomong belum mulai, ya Bapak Ibu ya. Bagaimana ya tadi, untuk siswa, untuk anak-anak kita, ya harus betul-betul dibiasakan menjaga prokes. Ya, anak-anak itu kadang masih suka sulit ya menahan diri kalau udah kumpul-kumpul nih bagaimana ini, ya kan? Kalau kumpul-kumpul nanti lupa. Ada kesempatan makan misalnya di sekolahan, di kantin, ini harus hati-hati, harus betul-betul diingatkan, dibiasakan saat sekarang. Cuci tangan pakai sabun harus dibiasakan dan seterusnya. Jadi semuanya harus disiapkan. Kebiasaan pakai masker itu juga banyak yang tidak betah loh anak-anak itu. Apalagi yang masih SD, yang SMA mungkin sudah mulai lumayan ya. Kalau kuliah relatif sudah bisa diatur. SMA mungkin sudah bisa, tapi SD, SMP ya wallahualam itu nanti apakah mereka dulu guyon saya itu jangan-jangan mereka malah karena nggak tahu lalu loh maskermu kok apik ya, ijol-ijolan ya lah tuker-tukeran misalnya itu guyonnya ya, gitu. Jadi mereka belum memahami apa itu fungsi bahaya dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu. Di luar itu tentu penjagaan kesehatan secara umum ya harus diperhatikan. Yang punya sakit harus diobati. Kalau punya asma, tolong jangan hanya diobati hanya karena kambuh, tapi kalau bisa pencegahannya harus baik mungkin. Kalau dia kambuhnya kurang dari 1,5 bulan, kurang dari 5 minggu, kok sudah kambuh, berarti dia butuh pengobatan pengendalian, bukan hanya pengobatan sesek, tapi pengendalian, artinya pencegahan jangka panjang. Itu contoh untuk asma saja, belum penyakit yang lain. Intinya penyakit tolong harus diobati sebaik-baiknya, yang harus obat pengendalian jangka panjang ya dikendalikan dengan sebaik-baiknya, yang bisa dicegah ya dicegah dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu vaksinasi pada anak tolong dikompliti, selain ya COVID belum ada, jadi vaksin yang lain dikompliti. Vaksin flu juga bagus, direkomendasikan pada masa COVID ini. Vaksin flu menjadi sesuatu yang lebih penting dibandingkan sebelum pandemi, ya. Vaksin flu. Kalau vaksin meningitis itu pada anak balita, tolong juga diperhatikan. Kalau vaksin flu pada semua usia. Begitu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Suara saya jelas? Suaranya kurang jelas, Mas. Suaranya kecil, Mas Fadel. Iya, ya Suaranya banget. kecil. Sudah. Soalnya ini pakai HP. Ya, sudah besar sekarang suaranya. Ada di chat, Mas Bambang. Ini ada 2 pertanyaan, dokter. Oke. Ini dari ada yang kita yang dari Ibu Mamnuah. Mohon maaf. Ini bertanya, Assalamualaikum dokter, mohon maaf. Izin bertanya, ketika ada kegiatan uji coba luring, muridnya diminta tidak membuka masker di sekolah, sedangkan gurunya minta izin membuka masker di kelas ketika mengajar. Bagaimana sebaiknya sikap orang tua terhadap kondisi seperti ini? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama, dokter. Untuk pertanyaan keduanya, ini ada Ibu Isye dari Banten mengangkat tangan. Monggo Ibu Isye. Ya, terima kasih Mas Fadel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi Ibu Ima itu Ibu Ketua PWA kami di Banten itu Pak. Oh ya, ya. Alhamdulillah terima kasih sudah gabung dengan ini. Memang kami sarankan gitu, saya himbau juga untuk bisa mengikuti karena ini materinya bagus sekali gitu. Berkaitan sekarang ini justru sebetulnya saya itu di Majelis Dikdasmen gitu. Bukan kemarin nih, tadi itu saya justru ada yang konsultasi gitu, ingin membuka sekolah bahan itu di daerah pedalaman di Ciboleger di daerah Baduy. Nah ini semacam dilema gitu bagi kami ya. Di lain sisi memang sekarang itu belum ada semacam pernyataan yang ini untuk luring, tapi kami juga diminta oleh masyarakat untuk membuka sekolah, apalagi daerah pedalaman itu sangat membutuhkan sekali, gitu, Dok. Jadi kadang-kadang ya itu tadi kita jadi dilema gitu sebagai pengurus itu dibuka atau tidak gitu. Itu satu nih. Yang keduanya kebetulan kami tetangga itu baru melahirkan. Nih, ketika COVID, ibunya itu kena gitu ya, terpapar. Nah sekarang bayinya itu belum diimunisasi apapun. Gitu. Mereka itu tidak pernah imunisasi, apalagi untuk vaksin yang seperti sekarang ini. Ya kita jadi, bahkan itu sebelahan rumah dengan kami. Kami mencoba menyarankan gitu, coba konsul dengan puskesmas, dengan dokter, bagaimana kita mencoba sudah menyarankan kepada mereka untuk konsultasi dengan pihak kesehatan, tapi mereka kekeh gitu. Itu dengan bayinya itu gitu. Dia baru lahiran, ibunya kemarin baru selesai isolasi. Gitu. Terima kasih, barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isi dan Ibu Mamnoah yang sudah bertanya. Monggo dokter bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Ini yang pertama tadi Bu Mamnoah Unisa. Dari Unisa ya. Ya, memang begini. Pertama, IDAI sebelum ini pernah menyarankan juga, kalaupun akan dimulai kegiatan sekolah, mestinya ada uji coba. Uji coba itu dimulai dari sekolah yang tinggi, turun, sampai yang paling rendah. Nah, uji coba itu juga kemudian harus dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun sekarang kondisi terakhir, rekomendasi terakhir memang mengatakan belum saatnya. Tapi kita pernah memberikan rekomendasi juga bahwa uji coba itu bisa dilakukan dengan protokol yang sangat ketat, dengan pengaturan yang sebaik-baiknya dan sebagainya. Nah, ternyata justru gurunya yang tidak konsisten ini yang ditanyakan oleh Bu Mamnoah tadi. Sebenarnya pengalaman kita yang namanya khotbah itu pakai masker masih jelas kok. Ya. Khotbah pakai masker masih jelas. Ruangnya besar tapi pakai mic. Nah, sekarang bagaimana ruangnya kecil, ruang kelas menurut saya masih cukup jelas harusnya. Karena ruangnya kecil. Nah, jadi pakai masker masih bisa. Nah, kemudian barangkali mestinya harus pengaturan tempat duduk kan harus sebaik-baiknya ya. Pengaturan tempat duduk dan tempat berdirinya gurunya harus sebaik-baiknya. Nah, bagaimana sikap kita kok gurunya nggak konsisten ya ditegur aja, diingatkan. Mestinya jangan begitulah Bu Guru, Pak Guru. Ya, ya konsisten lah. Kalau memang mau coba, sekalian aja dicoba mengajar pakai masker. Insya Allah masih jelas kok gitu. Itu para khotib pakai masker juga jelas gitu. Saya kira gitu atau memang di kelas juga disediakan sistem pengeras suara, tapi saling mengganggu nggak antar kelas gitu. Nah itu juga masalah ya.
Jadi itu jawaban saya. Jadi ya monggo lah diingatkan lah karena kita tetap punya hak saling mengingatkan. Yang kedua tadi dari Ibu siapa tadi ya yang Isya. Betul, Banten. ini dari Banten, Ibu Isya. Iya, betul, Dok. Iya. Menurut saya sih kalau ini jelas-jelas masih bagian dari persyarikatan ya ikut aturan persyarikatan aja, Bu. Betul, Dok. Iya. Iya, betul. Kalau yang masalah kan kalau anak-anak kita sekolah di sekolah yang bukan milik persyarikatan, sekolah negeri misalnya, itu yang dilema ya. Kalau sekolah persyarikatan sudahlah sementara ikuti rekomendasi IDAI dan persyarikatan memang belum sekolah luring. Jadi bagaimana? Ya anggap saja sekarang malah fase percobaan. Jadi yang negeri biar percobaan. Nah, Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah nonton dulu aja sambil nonton, sabar. Nonton hasilnya gimana kira-kira di sekolah-sekolah negeri yang sudah luring gitu. Misalnya luring betul-betul dilaksanakan. Nanti kita nonton aja dulu. Kita gelar tikar, kita tonton, kita ikuti evaluasinya bagaimana. Nanti tentu dengan masukan-masukan yang bagus, nanti kita di pihak Muhammadiyah akan memusyawarahkan kembali ya mestinya ya. Bagaimana sikap kita selanjutnya terhadap sekolah luring. Saya kira gitu Bu ya. Tapi kita kehilangan siswa ya Pak ya, ya Dok. Jadi kehilangan siswa. Iya. Jadi tahun depan berarti kita tidak menerima siswa baru begitu ya Dok? Siswa baru? Iya. Kenapa? Apa tidak bisa menerima siswa baru tapi daring gitu? Ya kan mereka masyarakat yang pada kebanyakan gitu. Mereka berharapnya itu ya itu tadi dengan adanya luring tatap muka gitu. Tapi kami juga tidak mau disalahkan gitu. Kita tidak mau berisiko gitu. Ya kalau kita ikut semua dari perserikatan berarti kita tidak menerima dulu gitu siswa baru gitu. Oh iya. Ya bisa aja begitu ya. Jadi anggaplah tahun ini tahun percobaan jadinya. Betul. Kita sambil lihat-lihat situasinya. Iya Dok. Mungkin menerima. Tadi kembali kepada pertanyaan saya, bagaimana kita menempatkan antara hak belajar dengan hak hidup dan hak sehat. Itu yang jadi pertanyaan saya. Ya, jadi ya menurut kami ya hak hidup dan sehat itu menjadi lebih penting daripada hak pendidikan. Apalagi sebenarnya dengan luring pun, dengan daring pun mereka masih sekolah meskipun dengan segala keterbatasannya. Ya, terima kasih Dok. Ye, sama-sama. Sami-sami, Hanupis. Hanupis. Atur nuhun pisan. Iya, ini Mas Fadel saya udah dapat 2 buku nih dari Muhammadiyah with You nih. Alhamdulillah. Kemarin saya dikirim lagi dari Mbak Nia nih. Ini hikmahnya saya jadi santri pesantren COVID ini, Dok. Saya dari bulan Januari nih udah 6 bulan nih jadi santrinya di sini. Aktif ya Bu ya. Iya, Dapat alhamdulillah. berapa SKS itu? Kurang tahu itu. Pokoknya sudah pinter lah. Luar biasa memang MWY ini luar biasa. Iya. Sudah 6 bulan ini. Dan kita rencana mau bikin shelter ini, Dok. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan mohon doanya aja. Nanti kerja sama. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, moderator. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dokter. Ini bisa kita akhiri. Oke, silakan. Oke. Baik dokter, sebelum diakhiri dokter mungkin dokter ada closing statement yang ingin disampaikan gitu untuk kami selaku santri dari pesantren COVID ini dokter. Closing statement.
terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada saat ini kami memandang bahwa PJJ masih merupakan solusi, ya, walaupun saya sebut bukan tanpa masalah, ya, bukan tanpa masalah. Kita sama sekali tidak bisa mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi tetap ada risiko dari PJJ, ya. Namun pada saat ini kami anggap merupakan pilihan yang paling baik untuk mencegah penularan antara siswa, penularan siswa kepada guru atau dari guru, dan juga dengan tenaga pendidikan, selain dari para orang tua wali yang mengantar dalam proses transportasi antar jemput siswa. Jadi secara umum kami belum merekomendasikan untuk pembukaan sekolah luring. Yang kedua, sambil menunggu kita bisa mengamati, ya. Jadi kalau sekolah Muhammadiyah, maka ini sebagai masa pengamatan, bisa kita lihat nanti andai kata ada sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan sekolah luring, kita bisa melihat situasinya, kita bisa belajar plus minusnya, mengambil pelajaran, kemudian kita bisa bicarakan yang terbaik nanti bagaimanakah pelaksanaannya di sekolah-sekolah dalam lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Yang terakhir, silakan barangkali Bapak Ibu ada yang berminat untuk melihat YouTube saya, silakan, ada YouTube channel Dr. Bambang OMY. Di sana juga kami sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan sekolah, terkait dengan vaksin, terkait dengan obat dan sebagainya, terkait dengan kesehatan anak maupun kesehatan dewasa. Itu ada materi-materi yang mudah-mudahan juga bermanfaat. Selain YouTube channelnya Muhammadiyah with You yang dikelola oleh teman-teman Unisa kalau nggak salah, ya. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dari semua peserta. Juga terima kasih undangan dari panitia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan lahir dan batin. Barakallah lakum, barakallahu lana. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Bambang untuk materinya dan jawaban-jawabannya tadi. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, karena sudah selesai acaranya, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Dr. Bambang dan para peserta kajian Muhammadiyah Video pada malam hari ini yang telah datang. Saya selaku moderator sekaligus MC mohon maaf apabila ada banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Bambang. Terima kasih Dr. Bambang. Mas, besok lagi ya Mas. Bu Ima hatur nuhun. Mohon sami-sami. Semua yang dari Banten terima kasih sudah join di sini. Alhamdulillah. Jamaahnya banyak, Dok. Sok, mangga. Kemarin Ramadan libur aja pada minta lagi, kapan dibuka lagi pengajiannya. Moderator minta di-share materinya. Iya. Oh iya. Iya. Gimana caranya share ke
Oh, ada ini. Ada. Kirim ke Mbak Nita, Mas. Nanti panitia barangkali ya. Oh, iya, iya. Kirim ke Mbak Nita aja, Mas Bambang. Ya? Kirim ke Mbak Nita, Pak Yunita. Kalau nggak ke Mbak Ratna, Mbak Ratna. Ya, ya, Mbak Ratna. Mbak Ratna. Monggo jangan pamit. Assalamualaikum. Salam. Matur nuwun Pak Ismail. Iya, Mbak. Sama-sama. Pamit. Sampai ketemu besok. Ya. Insyaallah. Bapak. Terima kasih Bu Isya. Sama-sama. Iya. Tadi baru Zoom juga dengan Mbak Ria. Kita di LLHPB. Oh. Acaranya sore, Bu? Iya, nggak sore, siang, tapi sampai sore, sampai jam 5-an gitu. Mungkin Mbak Ria yang nggak bisa hadir ya? Dedek pamit. Izin, matur nuwun Ibu. Ya, izin ya Mbak. Assalamualaikum Iya Bu warahmatullahi Isya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya udah saya sampaikan Mbak Nia, Bu Isya. Oh ya, alhamdulillah bukunya saya jadi udah 2 ya. Saya buku dari Muhammadiyah with You. Aduh, keren. Terima kasih. Saya senang sekali. Sami-sami Bu Isya. Yes, senang sekali juga bisa saling membuat bahagia. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Nggih Bu Isya. Pak Bambang matur nuwun nggih. Saya malah mau close aja bingung. Oh, ini. Saya juga live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Pamit Mbak Ratna Yunita. Nggih, Pak Ayib. Nggih, Pak Sehat-sehat, Bambang. Pak Ayib. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya tutup nggih. Ada Pak Dede, Pak Abdi, dan Bapak Ibu. Insya Allah besok kita ketemu lagi, besok sesinya sharing dengan survivor. Kita akan didampingi salah satu survivor besok Ahad malam. Terima kasih banyak, mohon maaf segala kekurangannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.